Aduh kangen Bu ya. 6 hari. Rindu sekali ya. Aduh, adik-adik pasti juga rindu. Yuk kita sapa adik-adik ya yang beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat kembali beribadah di KA GKI Batu. Apa kabar kalian? Wah, baik semua kakak. Tuh, semua sudah duduk rapi, siap untuk beribadah. Oke, ayo. Adik-adik, wah sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kak Tuti lihat, sama Buju melihat dari sini ya, dikeker dari sini. Wah, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Dan Kak Tuti yakin kalau pagi tadi sudah ada yang mendengarkan suara burung cuit-cuit-cuit ya. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa suara itu adalah suara Tuhan melalui burung-burung yang sudah membangunkan kita. Yuk kita ucapkan terima kasih ya pada Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, kita nyanyi surya bersinar, udara segar, terima kasih. Yuk kita nyanyi sama-sama. Terima kasih selalu kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita sudah dibangunkan ya Bu Jem ya. Iya, sehat lagi. Sudah dibangunkan pagi tadi, diberi kesehatan ya. Betul ya. Terima kasih. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah pagi hari ini, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dan terima kasih Engkau izinkan kami menghirup udara segar, kami boleh bernafas dan kami boleh sebentar bersekutu beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami untuk dapat mengikuti ibadah pagi hari ini dengan sungguh. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mohon pimpinanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Ya, adik-adik, adik-adik tahu nggak? Kenapa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita? Apa ya kira-kira Bu Jum ya? Kenapa ya? Kenapa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita? Iya, karena kita kan anak-anaknya. Oh, gitu Kita ya. adalah umat pilihannya. Makanya Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Adik-adik yang di rumah juga dikasihi. Oh, gitu ya. Iya. Nah, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kira-kira kita mau nggak ya? Atau adik-adik mau nggak ya mengikut Tuhan selalu? Oh, kalau saya, Kak Putih, karena saya sudah disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan, saya mau punya keputusan mengikut Yesus. Tidak mau yang lainnya, tidak mau menyembah pohon, tidak mau percaya pada matahari dan lain sebagainya. Maunya mengikut Yesus, karena Yesus sudah memberkati saya, menebus dosa saya. Kita jalan bersama Yesus dulu ya. Oh iya. Iya, tentu saja kita harus jalan serta Yesus terus. Ke selatan, kemana-mana kita berjalan bersama Yesus. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan
jalan serta Yesus. Oke, siap? Yang lainnya boleh mengikuti gerakan Iya. yang kalian lihat melalui video. Ya. Ya. Kita nyanyi sama-sama jalan serta Yesus. Ingat ya adik-adik, kalau ada kata jalan kita balik ya supaya seru. Oke. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sudah memuji Tuhan, ternyata menggas-menggasin. Iya, baik. Tapi sangat luar biasa ya. Luar biasa. Ternyata juga ikut berjalan. Baik, pasti adik-adik sekarang bersuka cita karena sudah memuji Tuhan. Iya, Kakak Tuti sekarang sudah tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Siap. Nah, ya, adik-adik siapkan Alkitab kalian. Siapkan hati kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi kita akan mengawali firman Tuhan dengan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku sebagai iman kita bahwa firman Tuhan akan ada di hati kita. Oke. Yuk kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku ya. Berdoa, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita akan masuk firman Tuhan, kita akan berdoa. Boleh menirukan kakak Kim berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang kami nyanyikan. Tuhan kiranya memberkati sehingga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami duduk dengan tenang, setia mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bimbing kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Berkati kakak Widi yang akan menyampaikan firman. Kiranya hikmat-Mu menyertai dan firman Tuhan boleh disampaikan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Wah, masih tetap semangat dan luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan?
Ya, kalau sudah siap, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Ya, kita buka sama-sama Alkitab kita dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Ya, boleh diulangi lagi. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Sudah siap? Tapi sebelumnya, yuk kita bersama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik, kita baca Alkitab pada pagi hari ini dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Yuk kita dengarkan sama-sama. Kitab Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian, bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan tentang bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang coba adik-adik lihat gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Kira-kira ada apa ya dengan gambar tersebut? Kok mereka pada nangis semua ya? Iya, ternyata mereka sedang ketakutan adik-adik. Kenapa kok takut ya? Karena anak-anak itu baru pertama kali masuk sekolah. Wah, mereka takut sekali dengan suasana yang baru. Karena mereka belum terbiasa dengan suasana yang baru itu. Kenapa? Karena sebelumnya di rumah mungkin mereka temannya cuma sedikit. Cuman ada papa, mama, kemudian ada kakak dan adik. Tapi sekarang mereka di sekolah yang baru itu banyak sekali temannya. Dan anak-anak itu banyak yang belum kenal. Dan pasti mereka berkata dan mereka berpikir bahwa bagaimana ya teman-temanku itu kira-kira mereka baik semua enggak ya? Atau mereka berpikir juga, wah bagaimana bu guruku ketika mengajar aku, apakah mereka baik semua enggak ya kira-kira? Nah, sekarang Bu Idi mau tanya nih sama kalian semua. Masih ingat enggak? Dulu waktu ada
adik-adik pertama kali masuk sekolah? Ada nggak yang nangis seperti gambar tadi? Wah, ada ya. Nah, kalau dulu pernah menangis ketika pertama kali masuk sekolah, sekarang yuk kita sama-sama akan mendengarkan cerita tentang seorang yang sedang ragu-ragu ketika mereka mendapatkan tugas yang baru. Nah, adik-adik, pada waktu bangsa Israel mengadakan perjalanan menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, pemimpin mereka yang bernama Musa itu sedang meninggal dunia. Dan sekarang bangsa Israel tidak punya pemimpin lagi. Nah, dengan keadaan seperti itu, kemudian Tuhan menunjuk Yosua menggantikan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Yosua masih ragu-ragu. Dia takut adik-adik. Dia berpikir, bagaimana ya aku bisa memimpin bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk. Mereka adalah bangsa yang keras kepala. Mereka susah diatur. Dan mereka sering bersungut-sungut pada Tuhan. Kira-kira aku bisa nggak ya memimpin mereka? Nah, Tuhan mengerti apa yang dipikirkan oleh Yosua pada saat itu. Yosua masih ragu-ragu dan Yosua masih takut. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, "Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu." Tuhan berkata sampai 3 kali kepada Yosua untuk meyakinkan bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Akhirnya Yosua mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Yosua juga mentaati apa yang Tuhan firmankan. Sehingga Yosua sekarang tidak lagi menjadi ragu-ragu. Yosua sekarang tidak lagi menjadi orang yang takut. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Nah, Yosua juga percaya bahwa dulu Musa juga disertai. Dan dia percaya bahwa sekarang pun Tuhan pasti menyertai dia. Nah, adik-adik, sekarang Yosua menjadi seorang yang pemberani. Kemudian dia memerintahkan kepada orang yang sedang mengatur pasukan bangsa Israel. Dia berkata, "Siapkan pasukanmu untuk melanjutkan perjalanan ini. Kita akan bersiap-siap untuk melewati Sungai Yordan." Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Yosua sudah memantapkan langkahnya untuk bersama-sama memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik juga nggak boleh takut. Mungkin ya, dulu pertama kali adik-adik masuk sekolah itu takut dan menangis seperti gambar yang tadi. Tetapi setelah pandemi ini ya, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Tetapi kalau pandemi ini sudah selesai, pasti adik-adik akan kembali ke sekolah. Nah, adik-adik nggak boleh takut, adik-adik nggak boleh ragu lagi. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun.
Tuhan akan menjaga adik-adik. Tuhan akan menyertai langkah-langkah adik-adik ketika pertama kali mau masuk sekolah. Jadi, kalau pandemi sudah selesai, adik-adik harus semangat masuk sekolah, ya. Akan bertemu dengan teman-teman yang baru, dengan bapak ibu guru yang baru. Wah, sukacita sekali adik-adik. Nah, karena kita percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita semua, tidak pernah meninggalkan Kak Widi, tidak pernah meninggalkan mama, papa, dan tidak pernah meninggalkan adik-adik dan kita semua. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap menyertai kita semua. Wah, luar biasa sekali Tuhan kita, ya. Nah, adik-adik, sekali lagi Bu Widi pesan bahwa mantapkan langkah iman kalian, mantapkan langkah perjalanan kalian menuju apa yang kalian cita-citakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, jangan lupa ya, hari ini kita ada ayat hafalan. Yuk kita buka lagi Alkitab kita dari Ibrani, ya. Kita buka dari Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 5b yang berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan dan harus kita pegang buat kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk, untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Wah, apa pesannya adik-adik? Iya, kita harus seperti Yosua yang siap untuk melayani Tuhan, mantap melangkah bersama Tuhan. Ya, tetap berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, ya. Oke adik-adik, kita akan masuk pada doa syafaat, ya. Nah, doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Kakak Obin dari kakak atau teman kita dari Prarem. Oke ya. Oke, yang lainnya kita akan berdoa bersama-sama mengikuti kakak atau teman kita Obin memimpin doa syafaat. Yuk kita akan berdoa. Berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami ingin berdoa untuk pemimpin bangsa kami agar memberi kebijaksanaan dan dapat membimbing umat-Mu dalam keadaan situasi sulit ini, dan dapat menjaga diri, keluarga dan sesama kami, dan dapat merawat bumi agar nyaman dan aman untuk kami tinggali bersama-sama. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Kak Dede, Iya Bu. akhirnya sudah selesai ibadah kita, sudah puji Tuhan, sudah mendengarkan firman Kita Tuhan. sudah janji ya mau mengikut Tuhan ya. Iya. Iya. Wah, Sangat pokoknya luar biasa. saya tidak mau mengikut yang lain, ikut Tuhan saja. Mantap hati saya untuk ikut Yesus. Kita yakin adik-adik di rumah juga ikut Tuhan ya. Iya. Oke, Sebagai siap. ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyi happy ya happy Wah, ye. Itu bentuk rasa bahagia kita. Betul ya. sekali. Wah, karena Tuhan Karena- sudah memberkati kita. Iya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Senyum semua, tidak ada yang cemburu.
Good, karena ini sukacita kita, karena kemantapan hati kita untuk bersama dengan Tuhan, ya. Kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Tirukan atau kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami sepanjang waktu ini. Kiranya apa yang sudah kami lakukan, Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi hidup kami semua. Berkati adik-adik yang semua di rumah yang sudah ikut beribadah, kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Kak Tuti, akhirnya selesai sudah ibadah kita. Wah, sebenarnya tapi jangan takut, kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Tentu dengan cerita yang berbeda, ya. Nah, adik-adik, jangan lupa minggu depan kita akan beribadah lagi. Persiapkan diri kalian. Tentu saja jaga protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa bahagia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.